Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi dari UMI Zaiban dengan NIM 18103011164. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang skill lab 1, 2, 3 dari manajemen bencana. Langsung saja ke PPT yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fisioterapi manajemen bencana di skala 1, analisis risiko dan penilaian skala dampak. Yang pertama kita harus mengerti definisinya terlebih dahulu. Bahaya atau hazard adalah suatu kondisi secara alamiahnya itu maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Nah, untuk kerentanannya itu sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan atau faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Itu suatu kerentanan. Kemudian kemampuan atau capability. Itu merupakan kebijakan, kesiapsiagaan dan peran masyarakat, kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siaga, menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari sesuatu kedaruratan dan bencana. Nah, untuk langkah-langkah penilaian risiko bencana itu kita harus memperhatikan pertama menentukan satu lokasi rawan bencana. Boleh lokasi wilayah tempat tinggal sendiri, misalkan jika ada sumber bahaya atau lokasi lain sumber Google, contoh Cangkringan, Kali Adem, Palu, Gempa Lombok, tsunami Aceh, dan lain-lain. Kedua, melakukan identifikasi risiko bencana dengan mencari sumber informasi, seperti pertama, bahaya atau ancaman. Menentukan jenis ancaman itu sangat perlu kita perhatikan, seperti jenis ancamannya berupa tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, bencana sosial, seperti kemiskinan, kerusakan, atau konflik, dan lain-lain. Kemudian, selanjutnya melengkapi peta topografi. Nah, seperti letak wilayah atas batas wilayah, kota, sungai, danau, gunung berapi, penambangan, pabrik, industri, dan lain-lain. Bisa menggunakan dengan via Google Earth atau sumber lainnya. Ini untuk langkah-langkahnya. Kemudian menentukan skala probabilitasnya. Penjelasan itu akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Kemudian menentukan skala dampak kejadian. Next. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang probabilitas kejadian. Apa itu? Nah, untuk skala probabilitas itu ada 5 ya, dari 1 sampai 5. 5 itu sangat pasti, hampir dipastikan 100% terjadi tahun depan atau terjadi setiap tahun. Nah, untuk 4 hampir pasti 75 sampai 100% terjadi tahun depan atau sekali dalam 10 tahun mendatang. 3 mungkin karena 50 sampai 75% itu terjadi tahun depan atau sekali dalam 50 tahun. Kemudian untuk skala 2 itu kemungkinan kecil 20 sampai 50% terjadi tahun depan atau sekali dalam 100 tahun. Nah, satu itu tidak pasti. Jadi 1 sampai 20% terjadi tahun depan atau skala dalam lebih dari 100 tahun. Dampak kejadian itu dampak kerugian yang ditimbulkan itu sama 1 sampai 5. 5 itu sangat parah, hampir dipastikan 100% wilayah hancur dan lumpuh total. 4 itu parah, 50 sampai 75% wilayah hancur dan lumpuh. 3 cukup parah, 10 sampai 50%-nya wilayah hancur. 2 ringan, itu kurang 10% wilayah yang terkena, dan 1 tidak parah sama sekali. Jadi ini contoh dari matriks skala tingkat bahaya. Di sini kita bisa lihat ya, jika menyamping itu dia dampak, ke atas itu dia probabilitas. Nah, di sini kita lihat dampaknya ini, ternyata dia dengan skala 3 dan probabilitasnya itu dengan skala 3 juga. Kemudian kita tarik panahnya sampai ke ujung dan bisa kita ambil bagian tengah-tengahnya. Nah,
hasilnya itu adalah kuning dan merah. Jadi hasilnya dampak dari keduanya ini mendekati dari rawan ya. Jadi kuning, zona kuning kayak gitu. Nah, kerentanan melengkapi dengan data demografinya, jumlah penduduk, jumlah kelompok rentan, itu bayi atau balita atau lansia atau ibu hamil. Nah, gambaran kondisi sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan berupa RS, puskesmas terdekat, jarak dari lokasi rawan bencana itu seberapa. Kemudian sistem transportasi dan telekomunikasi, akses jalan, sarana, angkutan, jaringan komunikasi, dan lain-lain. Kemudian ketersediaan ketenagaan kesehatan, dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Status sosial ekonomi penduduk, status sosial bawah, menengah, atas, dan lain-lain. Mata pencarian utama. Kemudian kemampuan kebijakan telah ada tidak atau tidaknya kebijakan peraturan perundangan, peraturan daerah setempat, protap, dan lain-lain tentang penanggulangan bencana itu ada tidaknya. Kesiapsiagaannya bagaimana, telah ada tidaknya sistem peringatan dini, simulasi bencana, solidaritas titik kumpul, penyediaan dana darurat, dan lain-lain. Peran serta masyarakat itu seperti apa? Apakah sudah meliputi kesadaran dan kepedulian masyarakat akan bencana? Dan kemudian informasi di atas, ya tadi ini dari tugasnya ya. Jadi hanya ini saja. Step kedua, manajemen evakuasi korban massal. Nah, dari bencana di Indonesia itu kan banyak ya, beraneka ragam. Ada letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, kebakaran, kerusuhan atau bentrok pendukung. Kemudian ledakan bom, kecelakaan industri, kecelakaan transportasi udara, darat, dan laut, maupun yang lainnya. Nah, kemudian dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat itu banyak ya, dari korban massal yang mati, luka, dan sakit. Panik, bingung, depresi, dan neurosis juga ada. Diskoordinasi, rusaknya sarana kesehatan, lumpuhnya pelayanan kesehatan rutin, konsentrasi massa atau pengungsi, masalah pangan dan gizi, masalah air bersih, masalah sanitasi lingkungan, penyakit menular meningkat, kelangkaan SDM kesehatan, timbulnya post-traumatic stress, itu pasti ada PTSD. Kemudian masalah ya, dari masalah yang biasa dihadapi adalah korban dan sumber daya. Nah, untuk penanganan pada korban, kita memerlukan track. Nah, apa sih itu track? Track itu sudah lama ada sejak dahulu. Dan pengertian dari track sendiri itu suatu sistem atau melakukan pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi klinis korban dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi korban. Jadi kayak kita akan membagi korban-korban ini termasuk dari kategori yang mana sih yang harus didahulukan, seperti itu. Ya, short of that is according to ABCL Viable Resources Atlas ya. Seleksi penderita berdasarkan problem yang ada pada penderita dan jumlah penderita itu sendiri. Kemudian, untuk problem yang ada pada penderita, seleksi berdasarkan problem atau gangguan ABC tanpa melihat sarana yang ada. Jumlah penderita itu sendiri berapa gitu kan. Seleksi berdasarkan berat ringannya keadaan pasien atau korban yang mempunyai kemungkinan hidup lebih besar dihadapkan kepada waktu, sarana, dan tenaga yang ada. Jadi kan jumlah penduduk yang menjadi korban itu pasti banyak. Jadi kita harus gercep dan tidak bertele-tele dalam saat memberikan track atau penilaian apakah ini termasuk kategori dia yang harus didahulukan atau boleh untuk di skip terlebih dahulu gitu kan. Memastikan sebanyak mungkin korban dapat diselamatkan dalam keadaan korban massal gitu. Tujuan dari track kemudian mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien besar dengan sumber daya yang terbatas ya. Transport korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai. Penentuan prioritas akan menekan morbiditas, mortalitas, kecelakaan. Nah, kemudian jumlah pasien yang luar biasa banyak, komunikasi dan fasilitas yang terganggu atau rusak pasti ada.
Track itu bukan untuk memindahkan bencana ke rumah sakit ya, tidak. Tapi untuk kita bisa mengetahui mana korban yang harus kita dahulukan. Dasar-dasar dari track itu jumlah yang cedera, derajat cedera, kemungkinan bertahan hidup, itu seberapa besar, sarana dan kemampuan sumber dayanya. Yang dilakukan pada track, penilaian tanda vital dan kondisi korban bencana, penilaian harapan hidup, penilaian tindakan yang diperlukan, penilaian kemampuan medis, prioritas penanganan definitif, dan pemberian label terakhir. Track dan evakuasi, siapa yang harus didahulukan dan siapa yang dikirim kemana, ya. Yang di sini ada banyak ratusan korban dengan 4 korban. Yang 4 korban ini sudah pasti jelas ya, tidak akan terselamatkan. Kemungkinan untuk hidupnya itu sangat kecil, hanya berapa persen dari sekian persen. Sedangkan ratusan korban ini mungkin banyaknya luka-luka, ya, dan ini masih bisa untuk dievakuasi. Dan kita tidak mungkin, ya memang seperti itulah, kita tidak mungkin mengorbankan ratusan korban hanya untuk 4 korban. Ini keputusan yang sangat sulit diambil, memang. Tapi disitulah ketegasan di dunia medis. Kemudian metode start, simple track, and rapid treatment, primary survey ABC atau CAB, algoritma dan sistem tapping atau pengkodean. Nah, kebijakan, kebutuhan medis, derajat cedera, harapan hidup, sumber daya. Cek dulu sebelum diberi tindakan. Waktu itu sangat terbatas ya. Usahakan jangan lebih dari 60 detik tiap pasien supaya kita bisa menyelamatkan banyak nyawa. Tentukan fasilitas terbaik untuk penanganan. Nah, ini struktur-strukturnya dari primary survey, prioritas, pengkodean atau labeling, treatment, dan transport. Nah, klasifikasi untuk ini adalah warna-warna klasifikasi pasien atau korban yang supaya kita bisa mengetahui mana yang harus kita dahulukan untuk ditangani. Ya, dari korban luka sangat berat atau tidak bisa diselamatkan lagi itu ya, warna hitam, meninggal. Kemungkinan untuk meninggalnya itu sangat besar dan hidupnya itu sangat kecil. Merah itu prioritas pertama ya, luka berat, gangguan CAB, mengancam nyawa, harapan hidup itu ada. Ini harus segera disegerakan, prioritas pertama. Kemudian itu prioritas kedua ya, luka berat tidak mengancam nyawa. Ini ya, cukup mendesak ya. Hijau prioritas ketiga, penderita luka ringan, tunda atau evaluasi itu boleh ditunda. Nah, ini contoh-contoh labeling kepada korban. Kemudian ini juga. Nah, ini untuk biodata dan data-datanya sedikit tentang bagaimana kondisi korban gitu. Nah, untuk prioritas merah. Ya, prioritas pertama mengancam jiwa, fungsi vital, masih punya harapan hidup masih jika mendapatkan penanganan segera atau resusitasi, itu pasti ada kemungkinan gitu. Penanganan dan pemindahan bersifat segera. Dapat meninggal dalam 2 jam atau lebih cepat jika tidak ada penanganan yang tepat ya. Makanya harus cepat. Contoh, tapi harus cepat dan tepat. Nah, contoh obstruksi jalan nafas, kegawatan pernapasan, shock dan trauma parah, luka bakar dengan trauma inhalasi. Kemudian prioritas kedua, kuning. Potensi yang mengancam jiwa itu atau fungsi vital bila tidak segera ditangani. Evakuasi ke fasilitas kesehatan sebelum 6 jam. Biasanya kondisi yang membutuhkan pembedahan, penanganan, dan pemindahan bersifat jangan terlambat ya. Ini harus segera. Contoh, trauma abdomen, trauma dada tertutup tanpa ancaman asfiksia maksudnya, trauma ekstremitas dan patah tulang dengan pendarahan yang terkontrol, trauma kepala tertutup, trauma mata, dan luka bakar derajat sedang. Prioritas ketiga hijau, penanganan seperti pelayanan biasa, tidak terlalu mendesak, dapat ditunda jika ada korban yang lebih memerlukan penanganan evakuasi terlebih dahulu. Contoh, luka memar, lecet, fraktur simpel tertutup, luka bakar ringan, itu masih bisa ditunda terlebih dahulu, nggak apa-apa. Kemudian prioritas keempat, mengacu pada korban-korban yang trauma atau penyakit yang sangat serius sehingga kecil kemungkinan selamat atau meninggal saat datang death on arrival. Ya, beberapa kasus prioritasnya lebih rendah untuk evakuasi atau penanganan.
Contoh seperti mati batang otak dan penyakit kriminal. Ini karena kemungkinan hidupnya sangat kecil, jadi tidak menjadi prioritas paling pertama, jadi prioritas terakhir. Metode track-nya, metode yang dipakai dalam pelaksanaan track itu adalah sistem start ya. Simple track and rapid treatment. Kalau 0 dari pertama 0 itu awal, 1 away, 2 waiting, 3 circulation, dan 4 terakhir kesadaran. Start simple track and rapid treatment. Yang awal ya. Panggil semua korban yang dapat berjalan dan perintahkan pergi ke suatu tempat. Semua korban di tempat ini dapat kartu hijau. Itu untuk 0. 1 away. Wanita terdekat masih bernafas atau tidak bernafas berarti bukan airway. Tetap tidak bernafas, dia hitam. Bila kembali bernafas, dia merah. Bernafas spontan tahap berikutnya ya. Kemudian breathing. Start simple track and treatment yang breathing itu 2 napas spontan. Kurang dari 30 kali per menitnya itu merah. Lebih dari 30 kali per menitnya itu tahap berikutnya. Sirkulasi. Capillary reveal. Kurang dari 2 detik itu merah, lebih dari 2 detik itu tahap berikutnya. Pencahayaan gelap. Capillary reveal sulit dinilai. Periksa arteri radialis. Kalau tidak teraba, dia merah. Jika teraba, ke tahap berikutnya. Kemudian terakhir, kesadaran 4 ya. Tidak dapat mengikuti perintah, dia merah. Dapat mengikuti perintah, dia kuning. Nah, ini dari struktur-struktur start. Bisa dilihat, oke, dimana mengacu kepada hitam, merah, kuning, dan hijau. Kemudian, track dan evakuasi memilah kategorikan terapi cepat dengan sarana minimal, kemudian rujuk tepat. Yang puskesmas untuk tergolong orang-orang yang apa, dengan warna apa, RS kecil dan RS kabupaten atau RS KUP itu sesuaikan dengan warna-warna yang ada pada track mereka masing-masing. Tergantung dari jenis-jenis cederanya, sehingga kita juga harus memperhatikan jarak prioritas rumah sakitnya. Nah, ini contoh-contoh seperti track dan evakuasinya, seperti ini gambarannya. Kemudian label dan identifikasi. Identifikasi prioritas cara mana yang lebih mudah dan tidak mungkin mengecoh. Nah, ini bisa contoh-contoh karena di saat yang darurat gitu. Secondary track ini secondary track ini seperti ini, bisa diisi data-datanya. Dan terima kasih. Baiklah, kemudian kita akan membahas di lab ketiga, itu lingkup penanggulangan bencana. Nah, untuk tahapannya itu kan ada 3 ya. Pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Tujuan untuk pra-bencananya itu pengurangan resiko bencana, saat bencananya itu penanganan darurat, dan pasca bencananya itu tujuannya untuk pemulihan. Manajemennya itu untuk pra-bencana, manajemen risiko bencana. Saat bencananya itu manajemen darurat, dan pasca bencananya manajemen pasca bencana. Kemudian, saat penyelenggaraan situasi tidak terjadi bencana, yang perlu kita perhatikan seperti perencanaan, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemanduan dalam rencana pembangunan, persyaratan analisis risiko, perencanaan tata ruang, pendidikan dan pelatihan, persyaratan standar teknis penelitian, pemberdayaan atau peningkatan kemampuan. Kemudian situasi terdapat potensi bencana, maka harus adanya mitigasi, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Kemudian saat bencana, tanggap darurat itu sangat perlu. Dengan pengkajian cepat dan tepat, penentuan status keadaan darurat, penyelamatan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan darurat.
Kemudian saat pasca bencana, kita bisa melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk rehabilitasi sendiri, kita memperhatikan poin-poin seperti perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan rekonsiliasi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Rekonstruksi, pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, dan beberapa poin yang bisa Anda perhatikan sendiri. Kemudian, untuk prabencana itu, perencanaan jika tidak terjadinya bencana, itu rencana yang sudah tadi kegiatan terlaksana menjadi rencana mitigasi. Tetapi ketika situasi itu terdapat potensi bencana atau akan terjadi, maka rencana itu masuk ke rencana kontingensi seperti itu. Kemudian saat bencana, perencanaannya itu menjadi perencanaan operasi penanganan darurat. Dan saat setelah terjadinya bencana, pasca bencana itu menjadi rencana pemulihan. Nah, bisa dilihat ya, ini struktur-struktur yang mudah untuk dipahami. Rencana penanggulangan bencana, dana penanggulangan bencana dari APBDN atau APBD, pendanaan berupa DIPA untuk tidak terjadinya bencana, kemudian dana kontingensi saat ada kemungkinan terjadinya bencana, DIPA dan dana siap pakai saat terjadinya bencana, dan DIPA dan dana bantuan sosial berpola hibah. Ini setelah terjadinya bencana, seperti itu. Dana dari masyarakat bisa dengan peran BNPB dan BPBD, koordinasi dan pelaksanaan ya, untuk sebelum terjadinya bencana, dan saat terjadinya bencana itu ada koordinasi, komando, dan pelaksana. Setelah terjadinya bencana itu kita memerlukan koordinasi dan pelaksananya juga. Kemudian setelah ini, contoh dari kasus yang akan saya bahas seperti misal pada lansia, banyak kejadian, salah satunya bencana alam berupa gempa bumi ya, jadi di daerah Palu dan Donggala pada Jumat 28 September 2018 dulu. Nah, kemudian apa saja yang perlu diperhatikan oleh lansia siaga menghadapi gempa bumi? Nah, gempa bumi kan biasanya berlangsung sangat cepat ya, rata-rata kurang dari 1 menit itu, sehingga setiap langkah kaki kita itu akan menentukan dan sangat-sangat berharga untuk menentukan keselamatan kita. Jangan lupa juga untuk mendampingi lansia saat terjadinya gempa bumi, itu sangat perlu ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan sebelum terjadinya gempa bumi itu sebaiknya kita mengantisipasinya dengan cara meletakkan barang yang besar dan berat pada bagian bawah rak ya, jangan taruh di atas karena itu sangat berbahaya. Kemudian atur posisi rak dan lemari menempel kuat pada dinding. Perbaiki retakan di dinding maupun lantai, gantung benda berat jauh dari tempat tidur dan tempat orang duduk. Saat terjadi gempa bumi, sebaiknya kita mencari tempat perlindungan yang aman, yaitu seperti di bawah meja, kursi, atau ranjang yang kokoh. Saat di gedung bertingkat maksudnya, merapat ke dinding, fondasi bagian dalam seperti fondasi dekat lift. Tapi hindari jendela lift, elevator, dan area tangga. Jangan dimasuki liftnya. Di tempat terbuka seperti hindari gedung, pohon tinggi, dan tiang listrik. Nah, setelah terjadi gempa bumi, hal yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan, tetap waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi kita dan keluarga, khususnya orang tua yang sudah tergolong lansia. Bila mengalami cedera, pastikan mendapat pertolongan pertama.
Bila kondisi bangunan tidak aman, segera keluar dan cari tempat aman. Perhatikan keamanan sekitar, waspada kebakaran, gas bocor, atau korsleting. Tunggu informasi dari pihak berwenang dan bertindaklah sesuai himbauan. Dan terapi trauma pasca bencana gempa bumi pada lansia itu juga sangat diperlukan ya. Jika orang sudah memasuki umur lansia, itu keperluan perawatan khusus pasca gempa bumi itu seperti perawatan home care dengan perawatan lansia yang bisa mendampingi, itu sangat diperlukan untuk terapi traumanya. Nah, dan terapi fisik atau fisioterapi, terapis okupasi, dan terapi bicara yang bisa datang ke tempat bencana langsung itu sangat diperlukan, seperti itu. Kemudian, nah ini yang tadi dibahas ya, saat gempa bumi, langkah-langkah penting mitigasi bencana ya. Yang tadi sebelum terjadi gempa bumi, mengenali apa yang disebut gempa bumi itu apa sih gitu. Belajar melakukan P3K itu juga penting. Meletakkan benda yang berat sedapat mungkin berada di bawah. Perhatikan letak pintu lift serta tangga darurat di tempat kita berada. Belajar menggunakan alat pemadam kebakaran. Catat nomor penting yang dapat dihubungi saat terjadi bencana, itu juga perlu. Saat terjadi gempa bumi, larangannya sendiri itu jangan panik ya, dan menimbulkan kepanikan. Jangan keluar gedung menggunakan tangga, berjalan atau lift. Bersembunyilah di bawah meja. Berlarilah menuju tanah lapang ya. Hentikan kendaraan, menepi perlahan dan keluar dari kendaraan. Sesudah terjadinya gempa bumi, larangan itu jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa. Jangan berjalan di daerah sekitar gempa. Untuk anjurannya, keluar bangunan dengan tertib, periksa apa ada yang terluka, lakukan P3K, telepon atau mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah pada Anda atau orang di sekitar Anda. Oke, sekian dan terima kasih. Baiklah, itu tadi ada penjelasan yang saya ketahui dari segi lab 1, kedua, dan ketiga manajemen bencana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.